Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih membahas seputar asumsi klasik yang sebelumnya pada video kemarin kita sudah membahas dan menguji berkaitan dengan uji normalitas data. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan pada uji asumsi klasik, yaitu uji linearitas. Nah, konsep dasarnya bahwa uji linearitas ini digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun itu mempunyai hubungan linear atau tidak. Jadi, pada prinsipnya pada saat kita melakukan uji linearitas, maka data itu wajib bersifat linear. Kenapa? Karena pada prinsipnya pada saat kita menyusun sebuah konstruk teori seperti ini ya. Pada saat kita melakukan penyusunan konstruk teori, maka teori ini memiliki pengaruh yang linear. Ini adalah variabel X1 dan ini adalah variabel Y. Jadi hubungannya itu searah, linear itu searah, ya. Jadi searah, tidak boleh dalam prinsip regresi linear berganda itu hubungannya dua arah. Misalnya X1 mempengaruhi Y. Pada saat bersamaan Y juga mempengaruhi X1 atau Y mempengaruhi X2. Nah, di dalam model regresi ini tidak diperbolehkan. Jadi hubungannya cukup satu arah, yaitu antara X1 dengan Y. Tidak boleh berbanding ya. Tidak boleh dua arah ya. X1 mempengaruhi Y, kemudian Y juga mempengaruhi X1. Nah, ini merupakan asumsi yang harus dipenuhi oleh model regresi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya tadi. Nah, kemudian hubungan yang tidak linear itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan penelitian. Jadi ketika kita mengetahui bahwa berdasarkan estimasi atau berdasarkan pengujian linearitas, maka data itu bersifat tidak linear, maka kita tidak bisa melakukan pengujian pada tahap berikutnya, yaitu untuk melakukan pengujian terhadap regresi linear bergandanya. Artinya model yang dibangun atau persamaan regresi yang dihasilkan ketika data itu tidak memiliki linearitas, maka itu tidak bisa diinterpretasikan. Oke ya, jadi persamaan regresi itu tidak dapat disimpulkan. Nah, kemudian dibangun berdasarkan landasan teori. Ini ya. Jadi kerangka berpikir ini kan pada prinsipnya dibangun atas dasar teori. Jadi ada argumentasi yang menyatakan bahwa X1 ini mempengaruhi Y, X2 terhadap Y. Jadi ini dibangun berdasarkan dari konstruk teori yang dijelaskan di dalam bab 2. Ya, kalau dalam skripsi itu biasanya di bab 2. Nah, kemudian ini ada syarat pengambilan keputusan ya. Jadi syarat pengambilan keputusannya itu dilihat dari nilai signifikansi terhadap 0,05. Jadi jika nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, maka data dapat disimpulkan memiliki hubungan yang linear. Ya, artinya X1, X2 itu memiliki hubungan yang linear terhadap Y, variabel Y-nya. Nah, kemudian pengambilan keputusan yang kedua itu kita bisa membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ya. Apabila F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka hubungan linear. Tapi karena alasan durasi ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Jadi fokus perhatian kita pada pembahasan kali ini adalah dengan menggunakan atau membandingkan antara nilai signifikansi terhadap standar ukur yaitu 0,05. Baik, kita akan masuk ke datanya. Nah, di sini ada data yang akan kita analisis ya. Bagi rekan-rekan yang belum memahami bagaimana mekanisme untuk menginput data, silakan klik notifikasi di pojok kanan atas Anda. Jadi saya sudah menjelaskan step by stepnya bagaimana kita menginput data. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan karena kita menggunakan metode Komperman. Jadi klik analyze, kemudian Komperman, kemudian pilih Mens. Oke. Di sini ada variabel yang akan kita masukkan berdasarkan dari kolomnya masing-masing ya. Nah, jadi OCB ini adalah variabel dependent. Kemudian loyalitas ini variabel X1 di sini. Kemudian
komitmen ini adalah variabel X2. Nah, untuk selanjutnya kita akan memilih menu option, kemudian klik test for linearity. Selanjutnya klik continue. Oke. Dan berikutnya kita akan mengklik OK langsung. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah pada tabel ANOVA. Jadi tabel ANOVA ini merupakan hasil estimasi yang dilakukan untuk mengukur variabel loyalitas terhadap OCB. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah nilai signifikansi dari deviation from linearity. Jadi nilai signifikansi dari deviation ini sebesar 0,156. Nah, kemudian di sini ada nilai untuk variabel komitmen terhadap OCB. Nilainya adalah 0,626. Jadi berdasarkan dari hasil estimasi yang kita lakukan, maka nilai signifikansi untuk kedua variabel ya, loyalitas kemudian komitmen organisasi terhadap OCB, kedua-duanya berada di atas dari 0,05. Oke ya, sehingga kesimpulannya bahwa dalam pengujian linearitas ini data itu bersifat linier. Oke ya. Oke, kita coba input biar lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses pengujian uji linearitas ya. Jadi nilai signifikansi pada loyalitas ini sebesar 0,156 itu diambil dari tabel ANOVA pada variabel loyalitas di sini ya. Ini 0,156. Lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk variabel komitmen itu diambil dari tabel ANOVA ini. ANOVA-nya komitmen sebesar 0,626. Karena nilai signifikansi pada dua variabel ini ya, baik loyalitas maupun komitmen organisasi itu lebih besar daripada 0,05, maka kedua variabel ini dapat disimpulkan memiliki data yang bersifat linier. Gitu ya. Ya, mungkin untuk sementara ini dulu yang dapat kita share atau kita bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Silakan mencoba dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.